Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Wido. Setelah kemarin perkenalan ya anak-anak ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama, yaitu matematika. Kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan hanya dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, mana yang disebut penyebut, mana yang disebut pembilang? Contoh, 1/4 ditambah 2/4. Nah, bilangan 1 dan 2 ini disebut sebagai pembilang. Kemudian yang di bawahnya, nah ini disebut, bilangan 4 ini disebut penyebut. Nah, di sini penyebutnya sama-sama 4, maka bisa langsung dijumlahkan ya. Tinggal menjumlahkan yang mana, yaitu pembilangnya ya. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah, penyebutnya sudah sama 4, tinggal tetap ditulis 4 ya. Itu jika penyebutnya sama. Bagaimana jika penyebutnya tidak sama? Maka kita harus menjadikan bilangan itu berpenyebut sama. Caranya kita bisa dengan mencari KPK ya anak-anak ya. Contoh, Ibu punya gambar seperti ini ya. Ini untuk yang penyebutnya tidak sama. Ini Ibu jadikan 4. Anggap saja ini ukurannya sama ya anak-anak ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang diarsir 1. Nah, bilangan ini disebut 1/2 karena yang diarsir 1 dari 2 bagian ya. Kemudian bilangan sebelahnya, gambar sebelahnya ini disebut yang diarsir 1, maka disebut 1 per, ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4, maka disebut 1/4. Nah, setengah dan 1/4 itu kan penyebutnya tidak sama ya. Ini 1/2, ini 1/4. Berarti ini kan tidak sama. Maka untuk menyamakannya kita harus mencari bisa dengan KPK. Contohnya KPK dari 2 adalah, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya anak-anak ya. Nah, kelipatan dari 2 ada berapa aja? 2, kemudian 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, dan seterusnya ya. Kemudian KPK dari 4. KPK dari 4 berapa? Tulis 4 terlebih dahulu, kemudian 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12, dan seterusnya. Nah, kita lihat bilangan berapa aja yang sama, 4 dan 8. Nah, karena KPK kelipatan persekutuan terkecil, maka kita cari yang sama, yang terkecil berapa? Berarti bilangannya adalah 4. Nah, ini berarti KPK 2 dan 4 adalah 4 ya. KPK 2 dan 4 hasilnya adalah 4. Nah, maka dari itu kita harus ubah ya pecahan ini menjadi pecahan yang senilai dulu ya. Nah, 1/2 ditambah 1/4. Kita ambil dari KPK-nya tadi berapa? 4. Berarti semuanya kita ubah menjadi 4 ya. Nah, 2 kali berapa ada 4? Tentunya kali 2 ya. Kalau penyebut kali 2 berarti pembilang juga harus dikali 2. Berapa hasilnya? 1 kali 2 ya. Ini kan pembilangnya 1. Karena penyebut tadi dikali 2, maka pembilang juga kali 2 ya. 1 kali 2. Kemudian yang bilangan selanjutnya ini penyebutnya 4 ya. 4 kali berapa ada 4? Tentunya kali 1. Nah, karena kali 1 maka pembilang juga dikaliin 1. 1 kali 1 ya, seperti ini. Nah, berarti ini pecahan senilainya nanti bisa ditentukan juga dari sini ya. 1 kali 2 adalah 2. Pernya 4 tetap. Ditambah 1 kali 1 berapa? 1 kali 1, 1.
1/4. Nah, kalau sudah sama seperti ini, hasilnya adalah 2 ditambah 1 adalah 3/4. Nah, ini senilainya adalah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4. Ini hasil dari soal pada gambar di atas ya. Ini pecahan senilainya. Setengah tadi senilai dengan 2/4 ya. 1/4 tetap 1/4. Hasilnya adalah 3/4 nih, biar lebih jelas Ibu tulis ulang. 3/4. Nah, demikian anak-anak contoh yang Ibu berikan untuk bilangan pecahan yang penyebutnya tidak sama, harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Selanjutnya kalian kerjakan latihan yang Ibu kirim di Google Classroom ya anak-anak ya. Selamat mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.